masuk ke berita, saya akan menjelaskan tentang elemen berita. Elemen berita adalah unsur-unsur yang dibutuhkan dalam penulisan berita, seperti yang mengandung 5W dan 1H. 5W dan 1H seperti apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Kemudian tujuan dari kode etik jurnalistik untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam menjalankan pekerjaan. Atau dalam jurnalistik itu ada sebuah landasan dasar yang harus dilakukan, harus ditaati oleh semua wartawan agar apa yang diberitakan dapat dipertanggungjawabkan. Perkenalkan, nama saya Revelin Ceveraria Manurung, NPM 2241029. Kali ini saya akan memberikan opini saya mengenai pemberitaan pada kasus pencabulan terhadap disabilitas. Yang kita tahu, disabilitas itu adalah kaum masyarakat yang mungkin sering sekali kita lebih ke arah kucilkan, dan disabilitas ini seharusnya diberikan arahan ataupun hak-hak yang lebih hak perlindungan yang lebih tinggi lagi atau ketat lagi, sehingga tidak ada lagi terjadi seperti kasus-kasus yang pemberitaan pertama, yaitu ABG usia 16 tahun. Di sini saya ingin memberikan opini dari sudut jurnalistik yang sudah bagus, korban maupun tersangka dalam bentuk inisial dan dalam bentuk wajah juga tidak dimaparkan secara langsung atau di blur. Dalam isinya juga sudah cukup lengkap, dan opini saya menurut pemberitaan ini adalah kiranya kaum disabilitas bisa kita lebih perhatikan lagi, sehingga adanya pembenahan diri atau pembenahan pembelajaran dari sejak dini, khususnya anak-anak yang mungkin berada di sekolah, supaya diberikan pembelajaran tentang kesehatan lingkungan, baik itu dalam rumah maupun di luar, supaya anak-anak yang di bawah umur tepatnya bisa menjaga diri dan tidak ada lagi kasus-kasus seperti pencabulan, penyiksaan, kekerasan, dan lain-lain untuk anak disabilitas. Bukan hanya untuk disabilitas saja, kita yang normal ini juga harus mengetahui atau bisa memberikan informasi kepada teman-teman kita mungkin yang disabilitas di luar sana. Terima kasih. Pemberitaan mengenai kasus pencabulan terhadap seorang remaja putri penyandang disabilitas di Lampung sangatlah menyedihkan dan mengkhawatirkan. Kasus semacam ini menyoroti kejahatan yang merusak dan mengganggu kehidupan individu, terutama mereka yang rentan dan memiliki keterbatasan. Penting untuk memperhatikan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga dapat memberikan dampak psikologis yang sangat berat bagi korban. Pengakuan tersangka menunjukkan betapa pentingnya perlunya melindungi dan membela korban dari kejahatan semacam ini. Pihak berwenang harus mengambil tindakan tegas dalam memastikan bahwa proses hukum yang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberikan keadilan kepada korban. Oke, kita akan masuk ke berita yang kedua. Pria penyandang disabilitas jadi korban perundungan remaja di Johar Baru. Elemen berita terdiri atas impact, yaitu tayangan ini bisa memiliki dampak potensial dengan isian konkret, kronologi sang korban sehingga dapat menimbulkan ketakutan sekaligus pembelajaran bagi masyarakat. Yang kedua ada proximity. Aksi perundungan sejumlah remaja terhadap pria berkebutuhan khusus di Jalan Baladewa, Johar Baru, Jakarta Pusat. Lalu ada nilai berita. Berita perundungan tersebut tentu saja menyita perhatian banyak kalangan, apalagi memiliki konteks melibatkan orang di mana yang menjadi korbannya yaitu seorang disabilitas. Ini tentu sangat menimbulkan rasa simpati, sedih, dan kasihan para penonton kepada sang korban penyandang disabilitas. Dan sangat mengundang perhatian karena pelaku kebanyakan masih di bawah umur.
Lalu ada kode etik jurnalistik. Pada pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Di mana dalam kasus ini pelaku masih di bawah umur. Media pun telah menjalankan kode etik dengan tidak menyebutkan identitas pelaku yang masih di bawah umur. Kemudian, pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record, yaitu segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan sesuai dengan kesepakatan. Biasanya di era sekarang ini, banyak masyarakat yang ke-trigger dengan cepat meminta identitas sang pelaku sehingga jurnalis terkadang menginginkan untuk menuruti permintaan konsumen berita, namun bisa saja wartawan membantu menolaknya. Opini mengenai berita kedua yaitu pemberitaan media mengenai disabilitas seringkali menjadi kontroversial. Terdapat beberapa kasus di mana liputan media tidak memperhatikan etika, seperti menggambarkan disabilitas secara sensasional atau menggunakan bahasa yang merendahkan. Beberapa media juga cenderung fokus pada aspek dramatis atau inspirasional tanpa memahami keberagaman pengalaman disabilitas. Peningkatan kesadaran dan pendekatan yang lebih inklusif dalam pemberitaan bisa membantu mengurangi stereotip dan menciptakan ruang yang lebih baik untuk menceritakan kisah disabilitas. Dalam pemberitaan ini, media sudah cukup menjalankan kode etiknya dengan baik. Terima kasih. Adapun kode etik pemberitaan media terkait disabilitas mencakup prinsip-prinsip seperti menghindari stereotip, memberikan representasi yang adil, dan memastikan sensitivitas terhadap isu-isu disabilitas. Media seharusnya mengutamakan keakuratan informasi, menghindari sensasionalisme, dan menghormati privasi individu dengan disabilitas. Selain itu, melibatkan narasumber disabilitas dan mendengarkan pengalaman mereka dapat meningkatkan kualitas liputan. Lalu ada nilai berita. Seperti pada kasus pertama, seks dan kriminal adalah berita yang menarik di kalangan masyarakat. Penyajian dari kalimat awal mengundang ketertarikan masyarakat, apalagi korban adalah seorang disabilitas. Konfliknya pun cukup unik karena pelaku ditangkap di depan istrinya, dan dari kasus itu sendiri menghimbau agar kita tetap waspada terhadap anak agar terjaga dari kasus pencabulan, apalagi anak memiliki kebutuhan khusus. Elemen pada berita di atas dari elemen disiplin cukup baik, di mana verifikasi berita terhadap sumber maupun pihak polisi sangat baik. Penyampaian informasi tersebut juga sangat jelas memberikan fakta kejadian di lapangan, objektif, serta mendukung sebuah berita yang mengandung dan menggunakan formula 5W+1H secara lengkap. Berita yang ketiga ada seorang pria beristri yang melakukan pengancaman dan pelecehan seksual terhadap anak disabilitas di bawah umur hingga hamil 2 bulan. Pria tersebut adalah seorang bos yang melakukan pelecehan terhadap karyawannya di rumah makan soto yang ia miliki. Polisi menyatakan bahwa pelaku sudah ditangkap di rumahnya dan disaksikan langsung oleh istrinya sendiri. Kode etik jurnalistik adalah moral atau landasan yang harus dimiliki atau harus ditaati oleh para wartawan. Pada berita tersebut, wartawan sudah melakukan atau sudah menaati pasal 3, yaitu tidak menyampurkan antara opini dan fakta. Karena dalam berita tersebut, wartawan langsung melaksanakan wawancara terhadap polisi yang menangani kasus tersebut. Dan wartawan sudah menaati pasal 5 karena tidak menyantumkan identitas korban karena korban tersebut adalah wanita di bawah umur. Terima kasih.